Tadi Anda membuat klaim Al-Quran di seluruh dunia sama. Sama. Iya sama, karena yang membuat Al-Quran itu hanya satu, Allah. Oke. My God. Oke, baik. Kalau misalnya berbeda, saya buktikan bahwa Quran di dunia beda-beda bacaannya gimana? Coba beri contohnya. Baik. Kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh Ya. teman-teman. Lajnah Kemenak. Oke? Oke. Saya bacakan. Kita putarkan bersama. Anda nyimak ya. Saya besarkan dulu suaranya. Perhatikan. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan tentang video yang beredar beberapa waktu yang lalu yang menarasikan tentang ternyata Al-Quranul Karim juga memiliki perbedaan dan pertentangan. Video ini diunggah oleh seorang yang bernama Gracia Pelo. Di situ dia jelaskan dengan membawa mushaf-mushaf selain riwayat Hafiz, yang itu kemudian dia jelaskan, dia jadikan argumentasi bahwa Al-Quran tidak mengalami pertentangan satu dengan yang lain. Satu hal yang perlu digarisbawahi dalam perbedaan terkait dengan bacaan Al-Quran, bahwa terkait dengan Al-Quran ini memiliki namanya qiraat. Ini kita bawa mushaf Al-Quran yang dicontohkan. Ini adalah mushaf riwayat Warash. Ya, riwayat Warash ini dipakai di mushaf resmi di Maroko. Kemudian yang ini adalah mushaf dengan riwayat Ad-Duri dari Abu Amr. Kemudian ini adalah mushaf dengan riwayat Qalun dari Imam Nafi. Yang besar kecil ya tanggung. Dari mushaf-mushaf ini kemudian Gracia Velo kemarin dia menjelaskan tentang perbedaan, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat kedua, surah kedua ayat 8. Nih, ini surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah dikasih contohnya, dikasih ayatnya ini. Bahwa beda. Nih, perhatikan. Allahu bighafilin amma ta'malun dalam riwayat Hafiz. Sementara dalam riwayat Warash bacanya wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Ta'malun Hafiz dan ya'malun riwayat Warash. Itu dia katakan sebagai bentuk perbedaan. Satu hal yang dilupakan oleh Gracia Velo adalah bahwa kesamaan Al-Quran itu adalah kesamaan dalam bentuk susunannya. Jadi keseluruhan Al-Quran, baik itu riwayat Hafiz, riwayat Warash, riwayat Ad-Duri tadi, itu semua isinya adalah tersusun dari surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Oke, baik. Kita berhenti dulu di situ ya. Oke. Nah, tadi Anda sudah saya tunjukkan bahwa seorang pakar agama Islam sendiri sudah mengakui bahwa ada bacaan yang berbeda. Misalnya, di dalam salah satu versi Al-Quran disebutkan ta'malun, di dalam satu versi Al-Quran dikatakan ya'malun. Beda. Ta'malun sama ya'malun beda. Para Quran-Quran yang berbeda-beda dari seluruh negara? Mohon maaf sebelumnya, kalau dalam segi pembacaan itu ada yang beda-beda, Bang. Karena di dalam tunggu dulu. Tadi katanya sama, sekarang beda. Oke, kalau begitu yang mana yang benar? Ya Maksud saya, malun ya, atau tak malun? Yang mana yang benar? benar semuanya, tergantung itu, Benar tergantung dalam semuanya. dengerin dulu, kau itu Bang, ini bang,
Bangke. Benar semuanya. Dengerin dulu. Tak malun yang Karena- malun sama saja. Bos. Orang Islam. Dengerin dulu. Loh, kode gini nih. Aduh. Dengerin Jadi dulu. bagaimana? Masih membuat klaim lagi bahwa Al-Quran sama? Masih sama Al-Quran? Dengerin dulu. Setiap hukum itu pasti ada mazhabnya. Kalau di fikih ada mazhab Imam Saya Syafi'i. nggak tanya mazhab, Ya, saya nggak tanya dengerin dulu. hukum. Yang kita Ya, ini- bahas di sini adalah bahwa Al-Quran berbeda-beda bacaannya. Iya, dengerin dulu. Di dalam fikih ada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan sapulah. Dan Imam Hanabi dan juga pula dalam Al-Qur'an. Iya, Ada oke, berarti yang Anda juga- mengakui. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Al-Quran beda-beda bacaannya. Beda-beda. Terus kenapa tadi Anda bilang sama? Maksud saya yang sama itu tujuannya itu sama. Makanya saya bilang ketika Islam menjelaskan Al-Quran, disitulah dia harus berdusta. Bahkan kepada dirinya sendiri. Beriak dengan tampil dengan kau bantai kere je. Nekat yang nyata. Oke, coba sekarang buat pengakuan dulu. M. Sukron, saya Muslim. Saya Muslim. Setelah berdiskusi dengan Edis TV, Setelah berdiskusi dengan Edis TV, saya mengakui bahwa Al-Quran berbeda-beda bacaannya. bahwa Al-Quran berbeda-beda bacaannya. Memang berbeda-beda. Terus kalau ada Muslim yang bilang bacaan Al-Quran sama, dijaga oleh Allah, yang menurunkan satu hanya Allah, berarti itu hanya bohong belaka. Setuju? Karena ada yang bacaan wadduha, ada yang dengerin dulu. Kau ini Memang berat. Bang, tadi Ya. saya tanya, sebelum ini tadi saya tanya, bacaan Quran Ya. sama bacaannya? Karena Allah yang menurunkan satu, maka bacaannya sama, betul? ya betul. Sekarang Anda akui ternyata bacaannya beda-beda, betul? Ya betul. Terus Anda mau ngomong apa lagi sekarang? Saya tadi salah pengertian, Bang. Salah Dalam Al-Quran memang pengertian beda. apa lagi? Bang, sebenarnya ya saya kasih tahu. Apakah Al-Quran itu turun kepada Muhammad berupa perkataan-perkataan yang seperti itu tadi? Atau hanya berupa lonceng? Dia berupa wahyu. Ntar dulu, saya kurang tahu kalau bahasa Indo ini. Soalnya saya orang Madura. Itu melalui wahyu dari malaikat Jibril. Ya, suaranya seperti apa? Kata-kata atau apa? Nah, itu saya kurang Bang, tahu juga. suaranya itu hanya gemerincing lonceng. Loh, wahyu itu, bunyi wahyu itu gemerincing lonceng. Mau saya dengarkan ya. Ini wahyu Allah itu aslinya seperti ini. Biar saya kasih tunjuk. Ini wahyu yang diturunkan kepada Muhammad artinya seperti ini. Loh, ini Quran yang asli ini. Nih Quran yang asli. Perhatikan. Ini Quran yang asli nih, suaranya kayak begini. Dengarkan. Nih. Itu Quran yang orisinil. Quran yang asli orisinil kayak gitu. Bukan gitu. Quran yang asli itu berbunyi gemerincing lonceng. Lalu kalian ngarang jadi bahasa Arab. Mau saya tunjukkan dalilnya nggak? Bahwa wahyu yang asli itu berupa lonceng. Tunjukkan. Baik, kita kasih tunjuk. Aduh, memang teman-teman ya. Orang Muslim ini tidak pernah menyadari agamanya. Karena mereka beragama itu hanya ikut-ikutan saja.
Nih ya. Ambil lembar lemil. Oh, nih saya tunjukkan. Saya tunjukkan hadisnya. Quran yang asli itu bukan bahasa Arab, tapi bunyi lonceng tadi. Tuh. Nih. Oh, nekat yang nyata. Nih. Baik. Saya bacakan ya. Dari Aisyah, Ummul Mukminin, dan seterusnya. Bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana caranya wahyu turun kepadamu? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Dan cara ini yang paling berat bagiku. Lalu terhenti dan aku sudah memahami apa yang disampaikan. Tiba-tiba Muhammad ngerti dengar suara lonceng. Lalu Muhammad ngerti apa yang disampaikan. Jadi bang, wahyu yang asli itu tadi suara lonceng tadi. Dan kemungkinan itu suara lonceng gereja di samping rumah Muhammad. Wahyu datang. Nguping di gereja. Itu bang aslinya. Mau saya putarkan lagi nih. Inilah suara asli Al-Quran. Nih. Ah, itu. Gimana? Oke. Boleh saya sekarang tanya? Silakan. Sama Bian. Agamamu apa? Aduh, lari kemana? Ini saya mau nanya. Yang seputar yang barusan kita bahas itu tadi tanyakan. Jangan lari kemana-mana. Saya seorang Kristen, tetapi temanya jangan dilompat-lompatin. Anda sudah setuju nggak dengan apa yang saya katakan tadi? Hah? Kenapa? Aduh. Oke lah, saya undang muslim yang lain dulu dah. Sakit kepala saya nanti ngomong sama Anda terus ini. Aduh.